ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena jika tidak, sebesar apapun mereka berusaha untuk menunjukkan cinta, maka perbuatan tersebut akan sia-sia, bahkan langsung dipatahkan oleh Nabi dengan mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah limpahkan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia yang wajib pertama kali kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada beliau lebih diutamakan, lebih diwajibkan daripada kita mencintai orang tua kita atau diri kita sendiri. Dan ini dikaitkan dengan kesempurnaan iman seorang hamba. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh umat manusia. Dan begitu pula disebutkan dalam sebuah kisah bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun kecuali diriku. Ada pengecualian. Maka Nabi SAW mendengar perkataan tersebut mengatakan, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahab ilayya min nafsi. Oleh karena itu sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dan Nabi mengatakan al-an ya Umar. Ini benar wahai Umar. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kita diwajibkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi diri kita sendiri, melebihi keluarga kita dan melebihi seluruh umat manusia. Bahkan kecintaan ini dikaitkan dengan kesempurnaan iman seorang hamba. Jika dia tidak mencintai Rasul,
Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan erat dengan keimanan yang ada di dalamnya. Baik. Pertanyaannya, siapa golongan manusia yang paling cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah para sahabat. Dan hal tersebut terbukti dengan beberapa riwayat yang mengisahkan bagaimana besarnya cinta mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang membuktikan hal tersebut adalah kisah antara Abu Sufyan bin Harb yang kala itu belum masuk ke dalam agama Islam dengan sahabat Zaid bin Ad-Dathina radhiyallahu taala an. Ketika itu beliau dalam kondisi tertawan oleh orang-orang musyrikin. Nah, pada saat itu Abu Sufyan ini datang kepada Zaid dan mengatakan, "Wahai Zaid, maukah posisi kamu sekarang digantikan oleh Muhammad dan kami penggal lehernya, kemudian engkau kami bebaskan dan engkau bisa kembali bersama keluargamu." Lantas serta merta Zaid menimpali, "Demi Allah, aku sama sekali tidak rela jika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang berada di rumahnya tertusuk sebuah duri dalam keadaan aku di rumahku bersama keluargaku." Dalam arti aku merasa nyaman dengan keluarga sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit walaupun hanya dengan tusukan duri. Lantas pada saat itu Abu Sufyan mengatakan, tidak pernah aku mendapati seseorang yang sangat mencintai orang lain seperti cintanya para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Ini diakui sendiri oleh orang-orang kafir. Kala itu Abu Sufyan belum masuk ke dalam agama Islam. Begitu besar cintanya para sahabat Nabi SAW kepada beliau. Kisah yang lain tentang seorang wanita yang kala itu tengah terjadi perang Uhud, ya, dan tersebar desas-desus bahwasanya Nabi Muhammad SAW terbunuh. Dan kisah ini sampai ke penjuru kota Madinah yang membuat penduduk kota Madinah menangis mendengarkan kabar tersebut. Yang mana kala itu tidak ada teknologi menyampaikan berita yang valid tentang kondisi yang terjadi tengah peperangan. Yang terdengar adalah Rasulullah SAW kala itu meninggal dunia. Maka keluarlah seorang wanita dari kalangan kaum Ansar di rumahnya. Kemudian dia berjalan menuju tempat orang-orang yang telah meninggal dunia yang ikut dalam perang Uhud. Nah, dikabarkan kepadanya bahwa bapaknya, anaknya, suaminya, saudara kandungnya telah tewas. Kemudian disampaikan, ini bapakmu, ini saudaramu, ini suamimu, ini anakmu. Apa yang dijawab oleh wanita tersebut? Dia justru fokus kepada kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia balik bertanya, apa yang terjadi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang dia dengar bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh di perang Uhud. Ternyata disampaikan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka dia datangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak memperdulikan apapun yang menimpa diriku atau mungkin keluargaku selama engkau selamat. Anda rasa dua kisah ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka ikut di medan perang, betapa banyak para sahabat yang menjadi tamengnya Rasulullah SAW dari segala senjata-senjata yang ingin membunuh Rasul SAW. Apa pahala dibalik mencintai Rasul SAW? Maka pahalanya sebagaimana yang ditunjukkan di dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu. Ada salah seorang yang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah. Wahai Rasul SAW, kapan hari kiamat? Nabi SAW yang tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat pun balik bertanya, wa madza a'dadta laha, dan apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Maka dia mengatakan, la syai' illa anni uhibbullah wa rasulahu. Tidak ada sesuatu yang banyak yang aku siapkan, hanya saja aku senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Anas radhiyallahu taala anhu mendengarkan hadis tersebut begitu bergembira. Bahkan dia mengatakan,
Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan kami. Dalam riwayat lain ba'dal Islam, setelah keislaman, kecuali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya patokannya siapa yang kita cintai, maka kita akan bersamanya pada hari kiamat kelak. Kalau seandainya kecintaan kita jauh lebih besar kepada manusia yang fasik, yang kufur, na'udzubillah, maka itulah yang akan bersama kita, na'udzubillah. Namun kalau seandainya kecintaan kita yang jauh lebih besar adalah kepada orang-orang saleh, yang paling utama adalah Rasulullah SAW, kita berharap agar bersama Nabi SAW di surga Firdaus nanti. Maka setelah mendengar itu, Anas mengatakan, Ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Mendengarkan hadis tersebut tidak menunggu waktu lama. Langsung Anas mengatakan, saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang itulah kenyataannya. Kecintaan para sahabat begitu besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas juga mengatakan, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Kemudian muncul harapan, mengharapkan janji yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya manusia akan bersama siapa yang ia cintai. Sehingga Anas mengatakan, wa arju akuna ma'hum, an akuna ma'hum. Aku berharap bisa bersama mereka, bersama Nabi Muhammad SAW. Bersama orang-orang yang telah diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Aku berharap bisa bersama mereka dengan kecintaanku, wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku tidak bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kita tidak akan pernah bisa menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi. Apalagi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun telah sampai ke telinga mereka, mereka telah diberikan kabar gembira dengan masuk surga. Namun amalan mereka menunjukkan bahwa seakan-akan mereka tidak tahu akan hal tersebut. Akan tetapi ketika kita betul-betul menunjukkan cinta yang hakiki kepada Nabi SAW dan orang-orang saleh dari kalangan para sahabat, ada harapan bagi kita untuk bisa bersama mereka di surga. Inilah kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh kaum muslimin. Dan apalagi keutamaan yang jauh lebih besar dibandingkan bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada hadis-hadis lain yang menunjukkan akan keutamaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini sangat cukup. Kita bisa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kita mencintainya. Dengan kita mencintainya. Maka dengan mengetahui keutamaan yang amat luar biasa ini, seluruh kaum muslimin berlomba-lomba. Saya cinta kepada Nabi Muhammad, kami cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka berlomba-lomba menunjukkan rasa cinta tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan cinta kita kepada beliau? Karena di zaman sekarang, di era sekarang, banyak orang yang menisbatkan kepada hal tersebut. Masing-masing setiap ditanya, cinta kepada Nabi? Cinta. Golongan manapun, manusia manapun, ketika ditanya apakah engkau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan mengatakan cinta. Kenapa? Karena keutamaannya begitu besar. Ya, kita tidak bisa beramal sebagaimana amalannya Nabi, tapi kita bisa bersama beliau. Dan beliau telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ketika bersama beliau itu menunjukkan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keutamaan ini orang-orang berlomba-lomba. Baik. Ada golongan-golongan yang memahami makna cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang memahaminya dengan makna yang keliru, ada yang memahaminya dengan makna yang benar. Baik. Yang pertama adalah golongan yang meremehkan. Golongan yang meremehkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan bahwa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup dengan menyatakan cinta atau meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tanpa perlu capek-capek
untuk mengikuti contoh dan ajaran beliau. Ya. Dan ini yang digembor-gemborkan oleh kalangan liberal. Jadi cinta kepada Nabi cukup dengan mengakui kerasulannya, tanpa perlu kita capek mengikuti dan melaksanakan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka senantiasa meyakini bahwa syariat Islam ini belum sempurna, ya, tidak relevan dengan zaman saat ini. Maka perlu ada perubahan, perlu ada penyesuaian dengan zaman dan seterusnya. Ini orang-orang yang menyepelekan, meremehkan hakikat cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Dan tentunya ini ada golongan yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah golongan yang berada di tengah-tengah. Dalam arti tidak meremehkan dan tidak juga berlebihan. Dan merekalah ahlus sunnah wal jamaah, yang mana golongan ini senantiasa menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai landasan dalam beragama. Mereka lah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang betul-betul mengikuti tuntunan dan contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun menyatakan hal demikian. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu para sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Merekalah yang dimaksud dengan golongan tengah-tengah. Betul-betul mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang hakiki. Dan hal tersebut terbukti dengan beberapa hal. Yang pertama, membenarkan apa yang beliau bawa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Karena Nabi SAW tidaklah mengatakan sesuatu yang berbicara tentang agama melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta, membenarkan apa yang beliau bawa. Yang kedua, di antara sikap tengah-tengahnya ahli iman, ahlu sunnah wal jamaah dalam mencintai Nabi SAW adalah mendahulukan sabda beliau dibandingkan ucapan makhluk. Mendahulukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan ucapan makhluk lainnya. Ya, setiap perkataan itu bisa diterima, bisa ditolak. Setiap perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak. Siapapun ia, bagaimanapun latar belakang ilmunya, bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadil qabr. Maksudnya kecuali yang memiliki kuburan ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Tidak mungkin berdasarkan hawa nafsu. Namun kalau perkataan manusia lainnya bisa diterima dan bisa ditolak jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan lainnya yang ketiga, menaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ya, menaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 tadi. Yang berikutnya adalah ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena jika tidak, sebesar apapun mereka berusaha untuk menunjukkan cinta, maka perbuatan tersebut akan sia-sia, bahkan langsung dipatahkan oleh Nabi dengan mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang benci. Dan hal ini terbukti sebagaimana yang dikisahkan 3 orang yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin berusaha untuk menandingi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Kemudian tatkala disampaikan, ka'annahum taqalluha, seakan-akan kok sedikit sekali. Padahal Nabi telah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Sehingga mereka ingin menandingi ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang mengatakan saya puasa tidak buka, saya sholat malam tidak tidur, saya tidak akan menikah. Ingin menandingi ibadahnya Nabi SAW.
Dan tentunya itu berdasarkan ketulusan. Dan ternyata tatkala hal tersebut terdengar oleh Nabi SAW, hal tersebut tidak dinyatakan cinta, tapi justru benci dengan sunnah Nabi SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi SAW. Sehingga menunjukkan cinta atau sikap golongan tengah-tengah yang betul-betul menunjukkan cinta yang benar kepada Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama tadi, membenarkan, ya, kemudian mendahulukan perkataan Nabi SAW dibandingkan perkataan makhluk. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah. Dalam arti itulah yang harus kita kedepankan. Kemudian menaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dan yang keempat adalah beribadah sesuai dengan tuntunan. Nah, inilah golongan yang tengah-tengah. Dan kita dituntut untuk mengikuti apa yang dijalani oleh orang-orang yang berada pada golongan tengah-tengah, ya, yang mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang ghulu. Ini golongan yang ghulu. Ghulu artinya berlebih-lebihan dalam mengungkapkan cinta. Tadi seperti yang kita katakan, karena begitu besarnya cinta atau pahala atau balasan yang akan didapatkan di balik cinta kepada Rasul SAW, ada sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam menunjukkan cintanya kepada Rasul SAW. Yang mana semua amalan tersebut dasarnya adalah ini cara menunjukkan cinta. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang tidak mengikuti atau menjalani apa yang dilakukan tidak cinta kepada Nabi SAW. Ini karena sikap yang terlalu berlebihan. Bahkan ada sebagian yang begitu ekstrim dalam memuji Nabi SAW. Entah sadar ataukah tidak, dia telah mensifati dengan sifat-sifat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat-sifat tersebut adalah sifat yang khusus bagi Allah, namun tanpa disadari atau mungkin dia sadar, sifat tersebut telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari ucapan-ucapannya. Ini sikap ghulu. Seperti ada yang mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bi siwaka inda hululil hadithil amimi. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Artinya, wahai insan yang paling mulia. Yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatakan, tiada seorang yang dapat kujadikan pelindung selainmu ketika musibah datang. Nah, tentunya ini Allah. Yang seharusnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi apapun, melindungi manusia dari apapun yang terjadi. Itu Allah. Namun di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini seringkali diucapkan, ya. Entah disadari ataukah tidak, entah difahami ataukah tidak, atau mungkin tidak faham artinya, hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, pada akhirnya mereka terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Ini haram. Dan ini sangat mengecewakan Nabi Muhammad SAW jika beliau tahu umatnya setelah beliau meninggal dunia melakukan hal seperti ini. Padahal Nabi dari berabad-abad silam mengatakan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara memuji secara berlebih-lebihan terhadap Isa putra Maryam. Beliau tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kala itu. Saking besarnya kecintaan mereka kepada Isa putra Maryam alaihi salam, yang pada akhirnya mensejajarkan dan menyamakannya dengan Tuhan. Sehingga hal tersebut tidak diinginkan terjadi pada diri beliau. Sehingga beliau berpesan, la taturuni kama atratin nasara. Sehingga sangat mengecewakan Nabi kalau seandainya melihat umat-umatnya terlalu berlebihan terhadap beliau. Maka ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala dalam menunjukkan cinta, lihat bagaimana atau contoh bagaimana para orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunjukkan cintanya. Insya Allah tidak akan pernah berlebih-lebihan. Itu para sahabat. Sebagaimana yang kita ketahui kisahnya tadi, begitu besar kecintaan mereka, lihat bagaimana mereka menunjukkan cintanya. Anas bin Malik
mengatakan, lam yakun syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang lebih dicintai, ilaihim yang di sini maksudnya adalah para sahabat. Tidak ada seseorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya keluarga, anak, istri, namun tidak ada satupun yang bisa melebihi kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terkadang masih lebih besar cinta kepada diri kita, kepada istri, kepada anak. Kalau para sahabat tidak. Yang lebih mereka cintai adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menakjubkan adalah bagaimana cara mereka menunjukkan cinta tersebut. Tidak pernah sekalipun menyelisihi apa yang disyariatkan di dalam agama. Ketika mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak menyukainya, mereka tidak akan pernah melakukannya. Walaupun hati ini berkeinginan untuk menunjukkan cinta dengan cara tersebut. Seperti Nabi masuk, mereka berdiri. Mungkin sebagian kita menganggap itulah cara menunjukkan cinta, penghormatan. Kita sedang duduk, tiba-tiba ada yang masuk masjid, kita berdiri semua sebagai bentuk menghormati dan menyambut. Perbuatan itu tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Padahal mungkin saja itu adalah bentuk menunjukkan rasa penghormatan dan rasa cinta. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamun min karahiyatihi lidzalik. Dan ketika para sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, tidak ada satupun yang berdiri, karena mereka tahu Nabi benci dengan perbuatan tersebut. Itulah cara menunjukkan cinta. Yang pada akhirnya, ketika kita betul-betul mencontoh dan mengikuti cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala sahabat, tidak akan pernah berlebih-lebihan, apalagi meremehkan. Maka kita akan menjadi golongan yang tengah-tengah. Ya, kita akan menjadi golongan yang tengah-tengah, yang berusaha untuk menerima apa saja yang disampaikan, kemudian menaatinya, menaati perintah, menjauhi larangan, mendahulukannya dibandingkan perkataan manusia lainnya, dan senantiasa beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, banyak sekali fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita yang tanpa disadari pada dasarnya ini bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik lahir maupun batin, ini bentuk kita meremehkan dan melecehkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Islam, mempertahankan syariat Islam dari keinginan orang-orang kafir merusaknya, menghilangkannya. Kalau seandainya kala itu kaum muslimin habis, tidak ada yang berjihad, maka syariat yang luar biasa ini tidak akan pernah sampai kepada kita. Lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya memperjuangkan syariat Islam agar senantiasa bertahan. Al-Quran bisa disampaikan, hadis-hadis Nabi SAW bisa tersampaikan kepada kita saat ini. Setiap kita buka Al-Quran, setiap kita buka hadis-hadis, di situ ada perjuangan-perjuangan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian tatkala sampai kepada kita diabaikan. Ya. Ini sama halnya orang tua ngomong tidak ditaati oleh anaknya. Itu bentuk seorang anak yang mendurhakai orang tuanya, melecehkan orang tuanya, tidak mendengar. Maka sama halnya ketika seseorang tidak menaati atau jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Tidak ada tempat yang layak bagi orang yang menyelisihi Rasul melainkan neraka. Nauzubillah. Ya.
Maka setiap kita na'udzubillah menjauhi, itu salah satu bentuk sikap kita melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain, menolak hadis, menolak hadis sahih, enggan untuk mengamalkannya, enggan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Ini salah satu bentuk melecehkan dan meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas, sahih, kemudian disampaikan dengan pemahaman yang benar, namun dia lebih mengutamakan apa yang ada dalam akalnya, pikirannya, walaupun itu perkataan orang terpintar di dunia, namun tatkala menyelisihi hadis, itu salah satu bentuk melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini sering kali terjadi dalam perkara-perkara tertentu, baik perkara akidah, manhaj, ibadah, fikih. Ada sebagian orang yang meremehkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berani-beraninya mereka membuat hadis palsu. Hadis yang sahih diabaikan, justru membuat hadis palsu sesuai hawa nafsu. Ini bentuk melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sopan bagi seorang umat ketika dia melecehkan nabinya. Dengan perbuatan seperti ini, menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada dasarnya kita diperintahkan untuk apa? Membenarkan. Setelah membenarkan, mengamalkan, mendahulukannya dibandingkan perkataan yang lain, dibandingkan hawa nafsu. Beribadah sesuai dengan tuntunan tersebut. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian bentuk pelecehan lainnya adalah membuat ibadah baru. Na'udzubillah. Ini semakin parah ketika jauh dari ajaran, menolak hadis, atau bahkan membuat hadis palsu. Kemudian membuat ibadah baru, ini salah satu bentuk melecehkan Nabi Muhammad dengan pelecehan yang begitu parah. Bahkan mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang ibadah tersebut tidak pernah bisa ditemukan landasannya, baik dari Al-Quran, baik dari hadis Nabi. Ya. Orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat tidak pernah melakukannya. Maka dari itu Allah Ta'ala menyindir perbuatan tersebut dengan mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan lain selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Heran. Allah tidak pernah mewajibkan, Allah tidak pernah memerintahkan, mensyariatkan, lah kok muncul ibadah baru? Oh, jangan-jangan punya Tuhan lain yang memang mensyariatkannya, yang membuatnya, sehingga mereka melakukannya. Ini sindiran dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dan ini semakin parah bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan sia-sia perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW kala itu penuh dengan luka-luka, berjihad melawan orang-orang kafir untuk mempertahankan agama. Ketika sampai syariat tersebut ke tangan-tangan orang-orang jahil, diabaikan, dijauhi, justru membuat ibadah baru sesuai dengan hawa nafsu. Ini adalah perbuatan yang menunjukkan pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya termasuk ghulu tadi. Ya, termasuk golongan yang ketiga, ghulu. Ghulu juga termasuk bagian bentuk melecehkan. Jadi bukan berarti orang yang berlebih-lebihan itu terpuji dengan yang dilakukan. Karena saking besarnya cintanya kepada Nabi sehingga mereka rela melakukan apapun juga. Tidak. Justru ini bentuk melecehkan. Karena Nabi SAW menyatakan, la tatruni kama atratin nasara. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana dilakukan oleh orang Nasara kepada Nabi Isa putra Maryam. Dan Nabi mengatakan, ana Abdullah. Ini hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah sebagai hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Dijadikan sebagai perayaan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas
Tetapi kalau seandainya kalian betul-betul cinta kepadaku, bersalawatlah, bersalawat. Karena salawat tersebut sampai kepadamu dari manapun kalian berada. Seseorang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dari Banjarmasin akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang berada di kota Madinah. Akan sampai. Itulah cara menunjukkan cinta kepada Nabi SAW dengan menjalankan apa yang disyariatkan. Dan tentunya cara salawatnya pun harus sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Diceritakan oleh Anas bin Malik, anna rajulan qal ya Muhammad ya sayyidana wa ibna sayyidina wa khairana wa ibnu khairina. Salah seorang berkata, wahai Muhammad, wahai sayyiduna pemimpin kami, putra sayyidina, wahai orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami. Perkataan tersebut diungkapkan dengan keinginan untuk melebih-lebihkan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas alaikum bitaqwakum. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. Wala yastahwiyannakumus syaitan. Dan jangan biarkan setan menyesatkan kalian. Ana Muhammad ibnu Abdullah Abdullah wa rasuluhu wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzanali Allahu azza wajal. Aku ini Muhammad bin Abdullah. Aku adalah hamba Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga rasulnya. Demi Allah, aku tidak suka kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang telah Allah tentukan untukku. Ini terjadi. Terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang begitu besar sanjungannya, begitu tinggi sanjungannya. Padahal dengan perkataan-perkataan ya sayyidina seperti itu. Bagaimana dengan ketika orang yang betul-betul mensejajarkan tadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sifat yang seharusnya dimiliki oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan ini seringkali terjadi di tengah-tengah umat. Maka ini seperti yang kita katakan adalah bentuk melecehkan Nabi Muhammad SAW. Yang seharusnya kita lakukan adalah tadi kita mencintai beliau, namun tidak berlebih-lebihan. Bagaimana cara mengetahui kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintainya? Ikuti bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita terima hadis yang disampaikan, kita berusaha mengamalkan, itu bentuk cinta. Itu bentuk cinta. Walaupun tanpa kita ucapkan keras-keras di hadapan kebanyakan orang, kita betul-betul mengamalkannya dengan baik, itu salah satu bentuk cinta. Ketika sampai kepada kita sebuah hadis dari Nabi SAW, hadis yang sahih, dianjurkannya amalan ini dan amalan ini, kita kerjakan, itu bentuk cinta. Bahkan walaupun hanya amalan sunnah. Anehnya kebanyakan orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW meninggalkan amalan sunnah karena alasan sekedar sunnah. Katanya cinta. Kenapa justru memilih amalan yang tidak pernah diajarkan sama sekali dengan alasan cinta, sementara amal-amal sunnah yang jelas ditinggalkan karena alasan sunnah. Kan ini bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan. Mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak sesuai sunnah dengan alasan cinta dan meninggalkan amalan sunnah dengan alasan sekedar sunnah. Ini bertolak belakang dengan realita yang ada. Kalau betul-betul cinta, kerjakan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW, walaupun bukan bagian dari kewajiban, walaupun hanya dianjurkan atau disunnahkan. Ya. Nah, dengan perbuatan-perbuatan tersebut, maka inilah yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Menyelamatkannya dari sikap ghulu atau berlebih-lebihan kepada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kuncinya itu. Kalau ingin cinta, menunjukkan cinta, membenarkan, menaati perintah dan menjauhi larangan, mendahulukan perkataan Nabi dibandingkan manusia lainnya, dan berusaha untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak mematuhi, pada dasarnya dia tidaklah mencintai. Pada dasarnya bahkan dikatakan dalam hadis tidaklah menginginkan untuk masuk surga, tidak menginginkan untuk masuk surga. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kata Allah Taala. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulun, setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Ditanyakan, siapa yang menolak? Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat masuk surga, yang bermaksiat dialah yang menolak. Sehingga pengakuan-pengakuan tadi percuma ketika dalam pengaplikasiannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Itulah bentuk penolakan seorang hamba terhadap janji Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ikhwatal iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan bahwa seluruh kaum muslimin menyepakati akan wajibnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun itu. Dan seluruh kaum muslimin mengetahui bagaimana besarnya keutamaan di balik cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi di surga. Itulah keutamaan besar di balik mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan landasan tersebut, maka seluruh kaum muslimin berlomba-lomba. Berbagai macam cara mereka menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Namun yang paling benar adalah dengan mengikuti cara menunjukkan cinta kepada beliau sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Bukan hanya sekedar yang bersifat euforia yang mana kita menunjukkan cinta, tidak. Tapi setiap harinya, setiap menitnya, walaupun masing-masing kita bisa menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menaatinya, menjauhi larangannya, kemudian mendahulukannya dibandingkan perkataan manusia, dan berusaha beribadah sesuai dengan tuntunannya, menjalani semua syariat yang dibawa walaupun itu bukan kewajiban kita, namun ketika kita lakukan itulah salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu taala alam bissawab. Baik, ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.